yang ketika itu sesuatu belum bisa disebut sesuatu karena belum menjadi sesuatu, yang bisa disebut sesuatu karena belum menjadi sesuatu, karena belum wujud. Wujud yang di luar wujud Allah punya dua sisi, bisa diwujudkan dan bisa diadamkan, atau sesuatu yang adam bisa diwujudkan, karena Allah adalah wujud yang wajib. Tanpa Allah semua tidak dapat wujud. Allah lah yang wajib wujud. Wujud artinya ada, jadi Allah wajib adanya. Kalau di luar Allah disebut mungkin wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholata ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Mari kita belajar ngaji bareng-bareng. Kalau ada yang salah kata, saya minta maaf. Karena makom saya masih santri, masih belajar. Karena saya masih santri, ayo sama-sama belajar. Siapa tahu ada gunanya dan ada manfaatnya bagi saudara-saudara. Kalau tidak ada manfaatnya, dibuang saja, dilewati saja, di-skip saja. Kita pada pertemuan ini membahas kalimat tauhid la ilaha illallah atau ilmu mantek. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang luar biasa hebatnya. Karena kalimat ini sebab dibangun sorga dan neraka bagi yang percaya dengan kalimat ini. Maka akan dibangun surga yang begitu indahnya, istana yang begitu megahnya, diciptakan bidadari yang begitu cantiknya, dan buah-buahan yang begitu manis dan lezatnya. Kalimat tauhid la ilaha illallah, yang tidak percaya dengan kalimat ini maka dibangun neraka yang begitu menyeramkan dan alat-alat siksaan yang begitu pedihnya, dan api neraka membakar sampai ke hati, dan neraka sangat dalam sekali. Apabila ada batu jatuh 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Coba bayangkan betapa dalamnya neraka itu. Ini hadis dari riwayat Muslim. Kami dulu pernah bersama Rasulullah. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Rasulullah lantas bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah kemudian menjelaskan, "Ini batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai ke dasar neraka saat ini." Hadis riwayat Muslim. Jadi betapa dalamnya neraka itu menurut hadis ini. Besar dan kecilnya batu wallahu alam bisawab. Tapi kalau menurut akal, makin gede batu yang dilemparkan ke dalam neraka, maka makin cepat jatuhnya ke dalam lubang neraka itu. Karena makin cepat itu batu, maka jarak tempuhnya makin panjang, atau makin cepat jatuh ke dasar lubang neraka.
walaupun waktunya sama-sama, sama 70 tahun. Contoh, jalan kaki 1 jam dibandingkan naik motor 1 jam, tentu lebih jauh naik motor jarak tempuhnya ketimbang jalan kaki. Apalagi jalan kaki 1 jam dibandingkan naik pesawat 1 jam. Jauh banget perbedaannya. Perbedaan jarak tempuhnya. Kembali ke cerita batu tadi. Batu dilempar ke neraka, makin gede batu yang dilemparkan, jatuhnya makin cepat. Apalagi terdengar sampai alam dunia. Kalau menurut akal, ini batu besar, karena bunyinya nyampai ke alam dunia. Tapi aslinya gede atau kecil itu batu hanya Allah yang lebih tahu. Dulu ada orang terjun dari luar angkasa, namanya Felix. Dari ketinggian 39 kilo, sukses menjadi penerjun bebas yang melompat dari ketinggian 39 kilo kurang lebih, dan sukses melampaui batas kecepatan suara dan mendarat di gurun New Mexico atau Amerika Serikat tanggal 14 Oktober tahun 2012. 39 kilo sampai ke bumi cuma ditempuh dengan waktu 4 menit 20 detik. Nah, bayangin. Kalau 70 tahun baru jatuh itu batu, berarti dalamnya neraka itu kira-kira berapa ribu kilo dalamnya neraka itu, dan dibutuhkan berapa ribu beko buat menggalinya sampai sedalam itu. Ini proyek besar, pekerjaan mega proyek. Jadi betapa dalamnya neraka itu, maka pantas para penghuni neraka kemungkinan kecil sekali bisa kabur dari neraka. Sekali lagi, ini neraka dibangun untuk orang yang tidak percaya sama kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mungkin pemahaman orang-orang ada yang berpendapat Tuhan mah banyak, tapi yang wajib disembah hanya Allah. Ini pemahaman yang salah. Tapi tidak apa-apa kalau tidak tahu. Yang jelas tidak ada Tuhan selain Allah. Dulu sebelum ada apa-apa, yang ada hanya zat Allah. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dulu sebelum ada wujud yang lain, hanya ada satu wujud, yaitu wujud Allah. Allah yang benar-benar wujud. Yang lain yang di luar wujud Allah punya dua sisi, bisa diadakan dan bisa ditiadakan. Jadi bukan wujud sejati, karena diciptakan sama Allah. Yang benar-benar wajib wujud Allah, atau yang wujudnya benar-benar wajib adanya hanya Allah, karena Allah yang menciptakan semua wujud, atau sebagai penyebab adanya segala sesuatu. Kalau orang tidak beragama disebut penyebab. Ada segala sesuatu karena ada sebab. Kalau di dalam agama Islam, penyebab ini namanya Allah, karena Allah lah sebab adanya langit dan bumi dan segala isinya. Yang ketika itu sesuatu belum bisa disebut sesuatu, karena belum menjadi sesuatu. Yang bisa disebut sesuatu karena belum wujud. Wujud yang di luar wujud Allah punya dua sisi, bisa diwujudkan dan bisa diadamkan. Atau sesuatu yang adam bisa diwujudkan, karena Allah adalah wujud yang wajib wujud.
Tanpa Allah semua tidak dapat wujud. Allah lah yang wajib wujud. Wujud artinya ada. Jadi Allah wajib ada. Kalau di luar Allah disebut mungkin wujud. Karena yang di luar Allah itu tidak wajib adanya. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Karena ada makhluk diadakan sama Allah. Jadi yang di luar Allah bukan wujud yang sebenarnya, karena bisa diadakan dan bisa ditiadakan. Atau yang tadinya nggak ada bisa diadakan. Contoh, sekarang nggak ada, tapi bukan nggak ada yang abadi, karena sewaktu-waktu bisa diadakan. Atau sesuatu yang ada sekarang kita ada, bukan ada yang abadi, karena sewaktu-waktu bisa ditiadakan. Karena yang benar-benar wujud sejati hanya Allah. Kita bukan wujud yang sejati. Allah lah yang wajib wujud, wajib adanya. Kalau kita manusia disebut kemungkinan wujud, kemungkinan adanya. Langit, bumi, dan makhluk lain ada karena diciptakan. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena Allah yang bisa berdiri sendiri. Karena Allah lah yang paling awal dan paling akhir. Allah menciptakan segalanya. Dia Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau mau menciptakan cukup berkata kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Segala yang terjadi atas kehendaknya. Segala sesuatu bisa diadakan dan bisa ditiadakan. Tidak ada yang abadi, hanya Allah yang abadi. Allah yang menciptakan segala sesuatu, sedangkan Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Allah berdiri sendiri, kekal, abadi, hidup, terus menerus. Allah menciptakan segala sesuatu. Contoh, api. Api kira-kira panas gak? Panas apa tidak? Panas. Kalau kebanyakan manusia, hukumnya api itu panas. Tapi bagi Allah netral. Api mau dibilang panas jadi panas, mau dibilang dingin jadi dingin. Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar, tapi karena Allah menyuruh api dingin, ya dingin api itu. Batu hukumnya keras. Tapi bagi Allah hukum batu itu netral atau bebas. Itu batu keras. Batu keras apa lembek? Keras. Itu kata orang batu keras. Kalau bagi Allah itu batu bisa lembek, bisa cair. Kalau ada api panas wajar, karena zikirnya api panas. Kalau batu keras wajar, karena zikirnya batu keras. Kalau ada api dingin, berarti dia udah lupa berzikir sama Allah. Kalau ada batu cair, berarti dia sudah lupa sama Allah. Kecuali Allah yang memerintahkan, Allah yang ngasih izin supaya itu batu menjadi cair atau api itu menjadi dingin. Zikir itu berarti mengingat kepada Allah atau mengingat pada perintah Allah. Perintah Allah artinya hukum. Sebagai hamba harus patuh kepada hukum. Hukum atau perintah Allah berlaku kepada setiap makhluknya. Maka setiap makhluk beda-beda tugasnya. Tapi siapa saja yang dekat sama Allah akan dikasih kemudahan, akan dikasih fasilitas. Kita dekat sama RT ada fasilitas. Dekat sama bupati ada fasilitas. Dekat sama presiden ada fasilitas. Makin gede jabatannya, makin gede fasilitas yang kita dapat. Makin tinggi jabatan, makin gede fasilitas yang kita dapat. Apalagi dekat sama Allah, pasti dikasih kelebihan. Seperti sengsara dan nikmat, ada batasnya.
Kalau dekat sama Allah, batasnya jadi hilang, yang ada semuanya menjadi nikmat. Kalau dekat sama Allah, sebenarnya ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, bukan kita yang hebat. Allah yang ngasih, yang mengizinkan kita untuk beribadah. Allah mengasih kemudahan kita untuk beribadah. Contoh, kalau lagi sholat khusyuk, tapi tiba-tiba mata kita sakit sekali, seperti kemasukan batu atau gatal, bisa nggak sholat dengan khusyuk? Tentu tidak bisa. Kita mau sedekah, tiba-tiba uang kita hilang, jatuh. Atau mau sedekah 2 juta, tiba-tiba kendaraan yang kita miliki terjadi kecelakaan. Anak sakit, masuk rumah sakit, kan tidak bisa sedekah. Jadi apapun ibadah kita yang kita kerjakan itu semua karena Allah yang mengizinkan, Allah yang ngasih kemudahan. Kalau kita merasa harta kita dari Allah, begitu kita sedekah, niatnya ini harta darimu ya Allah, maka kembali kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala dari Allah akan kembali ke Allah. Tanpa belajar ilmu ikhlas, insya Allah ikhlas dengan sendirinya. Tanpa belajar ikhlas juga, insya Allah udah ikhlas dengan sendirinya. Tapi kalau merasa kita yang kerja, kita yang dagang, kita yang capek, kita yang cari duit, jadi kalau dapat uang, itu uang milik kita. Jadi begitu sedekah, ini niatnya, ini uang saya buat engkau ya Allah. Berarti ada saya dan ada Allah. Ada wujud saya dan ada wujud Allah. Bagaimana mau ikhlas 100%? Ayo kita sama-sama belajar ikhlas. Tapi kalau merasa semuanya ini datang dari Allah, yang ngasih, berarti begitu sedekah niatnya, uang ini darimu ya Allah, maka kembali kepadamu ya Allah. Saya yakin lebih ikhlas walaupun tanpa belajar ilmu ikhlas. Kalau kita merasa apa yang kita miliki semuanya dari Allah, karena merasa wujud saya nggak ada tanpa adanya wujud Allah yang menciptakannya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah, jadi apapun yang kita punya itu semua karena Allah. Allah yang ngasih, Allah yang ngasih harta, jabatan, wanita, anak-anak, itu semua Allah yang ngasih. Bahkan sampai badan kita pun bukan milik kita, karena kita tidak pernah bikin badan sendiri. Kita hanya terima jadi, terima beres. Kita dilahirkan di dunia ini, itu pun bukan kemauan kita, tapi kehendak Allah. Apa yang ada di sini, yang mau lahir ke alam dunia, request dulu, pesan dulu kepada Allah. Saya lahir kepengen orang tua yang begini, yang begitu, atau kepingin suku ini, suku itu, bangsa ini, bangsa itu kan tidak. Bahkan orang tua kita pun tidak minta kita yang lahir. Orang tua kita hanya minta anak ke Allah. Wujudnya bisa cowok, bisa cewek. Dan manusia tidak bisa menentukan pengen cowok lahir cowok, enggak. Semua itu terima jadi, terima beres. Begitu lahir baru dikasih nama. Bener nggak? Bener nggak? Iya dong. Orang tua juga lihat dulu yang lahir cowok atau cewek. Masa cowok dikasih nama Susi Sumiati,
Atau nama cewek dikasih nama Joko Tulen, itu tidak mungkin karena orang tua sayang sama kita. Pasti ngasih nama yang paling bagus, yang paling sesuai buat anaknya. Tapi sesayang-sayangnya orang tua ke kita, yakinlah Allah lebih sayang sama kita. Maka sebelum kita mencari ridho Allah, kita harus ridho dulu kalau Allah Tuhan kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu kata Siti Robiah Adawiyah. Jangan sampai sholatnya menyembah Allah tapi minta pertolongan yang selain Allah. Seperti di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hakikat wujud yang benar-benar wujud hanya satu, yaitu Allah. Sebelum itu hanya Allah yang ada, yang lain belum ada apa-apa. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, kata sebagian ulama mengatakan Allah menciptakan dari tidak ada apa-apa tiba-tiba menjadi ada. Ini dipandang susah dipahami, kata sebagian ulama. Sebagian ulama lagi berkata, untuk lahir sesuatu butuh bahan. Malaikat aja dari cahaya, manusia dari tanah, jin dari api. Itu namanya ada bahan. Cuman dulu ketika belum ada apa-apa, apa-apanya belum ada, yang ada cuma Allah. Bahannya apa? Bahannya tidak lain Allah sendiri, karena belum ada apa-apa. Kalau bahannya di luar Allah, berarti ada sesuatu selain Allah. Jadi bahannya ya Allah itu. Kalau pakai bahasa yang kasar, maka muncul ide emanasi, melimpah dari dirinya Allah, atau percikan dari dirinya Allah, atau lelehan dari dirinya Allah, karena memang tidak ada apa-apa selain Allah. Satu-satunya jalan untuk lahir sesuatu di luar Allah, sumbernya harus Allah juga. Jadi wujud yang sejati itu hanya Allah. Ketika muncul wujud lain, itu pecahan dalam tanda kutip ya, pecahan dari Allah, yang hakikatnya ya Allah sendiri. Kalau piring ini saya pecah-pecah, walaupun pecahannya ada yang kecil, hakikatnya yang kecil ini tetap pecahan dari piring yang tadi pecah itu. Itu gambaran kasarnya. Begitu untuk teman-teman biar paham emanasi. Wallahu a'lam bishawab. Allah melimpah, memancar, atau percikan karena memang tidak mungkin ada penciptaan dengan bahan lain. Pasti munculnya dari Allah. Dari situ karena melimpah, bahasanya Ibnu Arabi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, dan kawan-kawan, bahasanya melimpah dari diri Allah karena memang tidak bersifat. Kenapa Allah menciptakan saja tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada? Itu susah dipahami. Jadi melimpah dari dirinya Allah.
keluar dari dirinya Allah. Jadi wahdatul wujud, satu-satunya wujud yang ada hanya Allah. Dan nanti dari situ melimpah, lahirlah alam semesta dan manusia. Limpahan pertama, lelehan pertama itu nanti yang dikenal sebagai hakikat Muhammadiyah. Nggak ada hubungannya sama partai atau golongan ya. Ini bukan Muhammadiyah yang itu. Kadang-kadang orang menyebutnya Nur Muhammad. Kalau analoginya matahari, cahaya pertama yang melimpah dari matahari, yang paling dekat sama matahari itu, itulah disebut Nur Muhammad. Hakikat Muhammadiyah, saya nggak tahu apa alasannya Ibnu Arabi termasuk Al-Halas pakai istilah Nur Muhammad. Mungkin dari permis bahwa makhluk di alam semesta ini yang jadi masterpiece-nya Allah manusia. Karena manusia makhluk yang paling sempurna. Dan di kalangan manusia yang paling sempurna dan paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.